Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Nabi Rasulullah Nabiul Karim. Sobat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini umat Islam tidak terasa sudah melaksanakan puasa Ramadan, sudah melewati pertengahan. Di 10 hari yang kedua sudah kita melewati. Jadi sudah masuk 10 hari yang ketiga. Dan sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan umat Islam. Oleh karena itu tema kali ini, tausiah kali ini kita akan mencoba dengan tema menggapai malam kemuliaan di bulan suci Ramadan. Sobat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika umat Islam mulai masuk pada bulan suci Ramadan, masuk pada malam-malam Ramadan, di situ banyak yang menginginkan dari kaum muslimin untuk mendapatkan malam kemuliaan. Karena malam kemuliaan di bulan Ramadan ini memang selalu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam khususnya dan kaum muslimin pada umumnya untuk senantiasa menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Dikarenakan ada satu malam di bulan suci Ramadan itu, di 10 hari yang ketiga itu ada satu malam yang nanti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan menghidupkan malam 10 hari terakhir itu, maka kemuliaan itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim yang sudah familiar ayatnya senantiasa dibaca oleh para kiai, para ustadz, para mubaligah dan kaum muslimin yang lain, bagaimana ketika di bulan suci Ramadan menunggu malam kemuliaan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qadar. Bagaimana Allah berjanji dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi ayat ini memberikan gambaran kepada kita, Inna anzalna, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kalian malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Bahwa malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr, kata Allah. Jadi pada malam itu bagaimana para malaikat turun ke langit dunia. Jadi untuk menyaksikan hamba-hambaku yang menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yaitu dengan izin Tuhannya, min kulli amrin salam, membawa urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr, memberi keselamatan sampai terbit fajar. Sobat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala
memberikan spirit kepada kita bahwa kemuliaan, malam kemuliaan itu betul-betul akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan janji-janji yang tidak ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini akan menjadi kenyataan kepada hamba-hambanya yang memang mereka itu menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Artinya bagaimana kemuliaan itu diperoleh oleh kita itu bukan karena kita menghidupkan di 10 hari terakhir, tidak, tetapi kemuliaan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mulai malam pertama sampai malam terakhir. Itu malam 1 bulan penuh itu kita hiasan ibadah kita. Bagaimana menghidupkan Ramadan, bagaimana kita juga menghatamkan Al-Quran, bagaimana juga kita mengkaji kandungan isi Al-Quran, bagaimana menerapkan isi Al-Quran dalam kehidupan. Nah, inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan malam kemuliaan. Sobat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi artinya bagaimana Allah menurunkan Al-Quran itu di malam kemuliaan. Jadi artinya Al-Quran ini ya orang yang mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan, artinya orang yang interaksi dengan Al-Quran. Nah inilah. Jadi orang seperti inilah yang akan diberikan, dijanjikan, dan akan betul-betul akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala malam kemuliaan tadi. Karena luar biasa malam kemuliaan itu, jadi sama gambaran Allah. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, kata Allah. Jadi bahwa malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya ketika kita beribadah 1000 bulan di luar bulan Ramadan, maka itu masih kalah dengan malam kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah yang kita kerjakan di luar Ramadan itu bisa sebanding dengan malam kemuliaan itu ketika kita beribadah di luar Ramadan itu sekitar 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun? Luar biasa itu. Jadi puluhan tahun, bertahun-tahun itu 1000 bulan. Jadi 1 bulan saja 1 tahun. Kalau 1000 bulan berapa tahun? Nah, seperti itu. Kita menghitung saja. Itu pun belum tentu dapat langsung pahala diberikan oleh Allah. Nah, itulah hebatnya malam kemuliaan. Oleh karena itu malam kemuliaan itu semua manusia itu menginginkan mendapatkan malam kemuliaan di bulan suci Ramadan. Sobat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlu kita tahu kapan malam kemuliaan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam kemuliaan itu diturunkan oleh Allah dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu digambarkan adalah pada malam-malam ganjil. Tetapi kita tidak mencari malam ganjil. Kita tidak hanya mengkhususkan malam-malam ganjil. Misalnya malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, tidak. Tetapi kita bagaimana mengkolaborasikan Ramadan itu mulai awal sampai akhir. Itulah yang nanti mendapatkan. Dan tentunya di malam ganjil itulah kemuliaan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya di mana cirinya? Ketika kemuliaan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam harinya, bagaimana? Itu kemuliaan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu udara tidak terasa panas. Rasanya enak ke badan. Tidak sesak. Nah, itulah malam ciri yang pertama. Yang kedua, di pagi hari jadi angin bertiup berhembus pois-pois, dan agak siang sedikit udara tidak terasa panas, sejuk rasanya. Paling tidak jam 9 itu sudah apa istilahnya sudah panas. Kalau sekarang mungkin sudah panas. Nah, seperti itu. Oleh karena itu ciri-ciri bahwa malam kemuliaan sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semua orang ingin semua berlomba-lomba mendapatkan malam kemuliaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat edukasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam kurang beberapa hari ini marilah kita
perkuat ibadah kita kepada Allah SWT. Semoga di malam yang ke-25, ke-27, nanti ke-29 kemuliaan itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan berpihak kepada umat Islam, kepada kita semua yang sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada menjelang buka ini, selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mendapatkan malam kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.